Pemirsa, DKI Jakarta mencetak rekor tertinggi kasus positif COVID-19 dalam sehari, yaitu lebih dari 700 kasus. Dan berikut data COVID-19 Jakarta dalam sepekan terakhir. Kasus COVID-19 DKI Jakarta dalam sepekan terakhir pada 2 Agustus ini mencapai 379. Kasus positif ini total mencapai 25.247. 42 maksud kami, 25.242 orang. Dengan mencapai kesembuhan pasien mencapai 15.710. Sementara untuk kasus meninggal ini mencapai 934 orang. Ini dalam sepekan terakhir, yang terakhir kemarin tanggal 8 Agustus mencapai 721 orang positif COVID-19 di DKI Jakarta. Kami menghimpun selama 1 pekan terakhir semenjak tanggal 2 dan terakhir kemarin tanggal 8 ini justru cukup tinggi mencapai 721 orang. Sebelumnya tanggal 2 ini sekitar 379, kemudian tanggal 3 mencapai 489 sehingga total tanggal 8 kemarin ini mencapai 721. Ya, misalnya Jakarta mencetak rekor tertinggi harian dalam kasus positif COVID-19. Bagaimana Pemprov DKI Jakarta mengatasi penularan corona yang makin masif? Kita bergabung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, Bang Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, ini tingkat penularan di Jakarta terus melonjak, bahkan mencapai 700 lebih kemarin ini. Data terakhir ya, kemarin kasus positif dalam sehari mencapai 700 lebih. Langkah Pemprov DKI Jakarta sendiri, Bang, bagaimana, Bang? Ya, jadi memang ada peningkatan berapa hari terakhir, bahkan sampai mencapai 721. Ya. Tapi alhamdulillah hari ini turun menjadi 472. Kami berharap hari-hari besoknya bisa turun lagi sebagaimana hari-hari minggu-minggu yang lalu. Memang ada beberapa penyebab dari peningkatan penyebaran ini. Yang pertama memang disebabkan sejak tanggal 5 Juni ada pelonggaran 50%, itu artinya interaksi orang berpotensi bertambah, potensi kerumunan bertambah, potensi orang keluar rumah bertambah, akhirnya potensi penyebaran juga bertambah. Kemudian selama berapa bulan orang mungkin capek, bosan, ingin keluar, kemudian juga ada euforia begitu, sehingga karena lama hampir 3-4 bulan di rumah kemudian ingin keluar. Kemudian yang keempat juga disebabkan kepatuhan, ketaatan warga menurun di masa PSBB transisi yang ketiga ini. Dan yang terakhir disebabkan karena memang testing yang kami lakukan semakin banyak, semakin masif ya. Sudah lebih dari 648.000 testing yang kami lakukan. Kami melebihi standar yang diminta oleh WHO 1.000 per 1 juta warga. Kami sudah 47.000 per 106 dari testing per minggunya yang kami lakukan. Jadi rata-rata kami sudah sangat besar sekali, melebihi standar. Namun demikian, kenapa testing kami perbanyak? Sekalipun semakin banyak testing, semakin kelihatan kalau ada virus. Justru ini yang kami lakukan. Jadi kami bukan mengejar sekedar penurunan, tapi justru yang kami kejar ini adalah kita ingin memastikan di mana ada titik-titik penyebaran, kemudian kita bisa melakukan pencegahan, penanganan, penanggulangan dengan kontak tracing, kemudian dengan isolasi, dirawat dan sebagainya, dan pada akhirnya kita bisa melakukan penyembuhan dan menghentikan, memutus penyebaran COVID. Alhamdulillah di Jakarta sekalipun penyebarannya cukup tinggi, jumlahnya 25.000 lebih, tapi angka kematian itu rendah, sudah mencapai 3,7
ini akan kita tekan terus angkanya. Itu hasil dari kecepatan dan banyaknya testing dan tracing kita lakukan, sehingga kita bisa mengidentifikasi. Kunci penyelesaian berbagai masalah termasuk COVID-19 ini adalah mengidentifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi penyebaran itu ada di mana, dan kemudian melakukan kontak tracing dan juga isolasi. Ya, selain jumlah positif yang hari ini alhamdulillah kita mendapatkan informasi turun ya Bang ya, dari kemarin 700 sekarang 400 sekian, termasuk juga jumlah kesembuhan. Apakah hari ini sudah bisa diketahui apakah meningkat dari jumlah kesembuhan untuk hari ini Bang Riza? Ya, jumlah kesembuhan di DKI itu selalu lebih baik, jadi tingkatannya terus meningkat. Jadi kita bersyukur, memang penyebarannya masih tinggi tapi penyembuhannya meningkat, kemudian angka kematiannya menurun, selalu begitu. Jadi kami bersyukur di Jakarta kami memiliki sarana prasarana yang baik sekali. Lab kami sudah mencapai 54 lab, kemudian tidak kurang dari 10.917 per hari sampel yang bisa kita lakukan untuk kita deteksi. Kemudian juga angka tempat tidur, angka ruang ICU, apalagi jumlah dokter, tenaga perawat, tenaga kesehatan, kita sudah melebihi dari yang diminta oleh WHO. Standar kita sudah sangat baik. Namun yang paling penting sekarang berpulang kepada warga, ya. Pemerintah provinsi maupun pusat berusaha keras membuat satu regulasi yang sedemikian. Pak Gubernur mengeluarkan berbagai pergub dan keputusan Gubernur dalam rangka penyempurnaan, terus merevisi, memperbaiki berbagai regulasi yang ada. Tidak hanya cepat, tapi juga komprehensif, holistik. Kemudian kita menghadirkan banyak aparat yang kita lakukan, selain Satpol PP, Disnaker, Dishub, TNI, Polri, kami tidak kurang menghadirkan 5.000 pegawai kami, ASN kami hadirkan dari Senin sampai hari Minggu setiap hari, ikut membantu mengawasi. Kemudian kami melakukan razia, sanksi kami tertibkan. Sudah lebih dari 2,4 miliar uang yang terkumpul, dan kami sudah lebih dari 55.000 yang kami beri denda sosial maupun denda uang bagi mereka yang melanggar. Ya, ini ngomong-ngomong denda, ini berkaitan dengan sanksi, Bang Riza, kita bergeser. Besok ini penerapan ganjil genap efektif diberlakukan sanksi. Ini kira-kira bakal efektif nggak nih Bang besok Bang untuk peraturan ganjil genap? Ya, jadi ganjil genap ini kan dulu sebelum masa pandemi COVID diberlakukan dalam rangka mengatur arus lalu lintas, mengatur untuk mengurangi tingkat kemacetan dengan cara membeli batasan mobil yang keluar masuk. Sekarang dua fungsi ganjil genap diberlakukan, selain juga mengatur arus lalu lintas agar tidak macet, kemudian juga agar membatasi jumlah orang yang keluar. Harapan kami dengan adanya pemberlakuan ganjil genap, masyarakat mulai mengurangi aktivitas keluar rumah dengan adanya pembatasan ganjil genap. Dan kita juga meminta, bahkan mendesak kepada unit-unit kegiatan, unit usaha, perkantoran, pabrik, maupun pergudangan apapun, semua sampai rumah ibadah, untuk terus melaksanakan protokol kesehatan atau protokol COVID, ya. Mengatur jam kantor, jam masuk, jam istirahat, jam keluar. Bahkan kita minta kantor, pabrik, gudang segala macam, pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah kita minta tetap dikerjakan di rumah, ya, sedapat mungkin. Kemudian pegawai, kantor, karyawan maupun buruh dibatasi yang bekerja di kantor, di gudang maupun di pabrik. Ya, tapi Bang, dengan diberlakukannya ganjil genap ini, bukankah warga masyarakat yang ingin beraktivitas di kantor akhirnya beralih ke transportasi umum? Nah, ini apakah bukannya tidak menimbulkan resiko yang lebih tinggi, Bang? Kami bersyukur alhamdulillah ya, pelaksanaan protokol COVID di transportasi umum kami bekerja dengan Kementerian Perhubungan, Pak Menteri, Pak Budi Karya baik sekali, dengan KAI juga baik. Jadi kami mulai LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko semua terintegrasi secara baik, dan alhamdulillah semuanya melaksanakan protokol COVID. Kalaupun nanti ada potensi peningkatan orang berpindah
kendaraan umum atau transportasi umum, tapi kita pastikan semuanya melaksanakan protokol COVID ya. Umumnya orang di dalam kereta, dalam bus itu lebih hati-hati dia, lebih taat, lebih patuh menggunakan masker. Dan kita memang hadirkan setiap petugas di pintu-pintu, bahkan sebelum masuk bus, masuk kereta, itu diawasi, jumlahnya kami batasi dan semuanya menggunakan masker, dan juga di dalam dijaga jarak, kapasitas tidak melebihi 50%. Dan setelah itu secara rutin dan berkala dilakukan pembersihan maupun disinfektan. Ada klaster-klaster baru di DKI Jakarta yang perlu diwaspadai, Bang Riza? Bagaimana? Ada klaster-klaster baru di DKI Jakarta yang perlu diwaspadai, Bang? Ya memang belakangan ini kan klaster-klaster yang muncul adalah perkantoran ya. Perkantoran itu termasuk unit kegiatan yang kita buka di awal ya. Karena kita meyakini perkantoran itu lebih mudah diatur, lebih mudah dikelola, di manage ya. Namun belakangan ada peningkatan. Nah, kami sudah juga mengundang, berdiskusi, berdialog dengan asosiasi profesi, perkantoran, dengan pimpinan semuanya, bahkan owner kami minta untuk bisa mengatur jumlah yang kerja, fasilitasnya, wastafelnya, termogannya, sabun, semuanya di kantor diatur, jaga jarak, diatur shiftnya, semuanya kita minta. Bahkan di tempat-tempat kita minta semacam ada QR code-nya begitu, supaya apa ini sudah melebihi atau belum dari kapasitas kantor, kapasitas pabrik, pergudangan, bahkan di mal-mal, di pasar juga kita batasi. Jadi semua sekarang harus patuh dan taat memenuhi protokol COVID, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya harus dipastikan ada dan berfungsi. Bahkan kami juga tidak hanya di perkantoran, di pemukiman juga, selain ada kampung siaga yang digagas oleh Pak Gubernur, Pak Anies, kami hadirkan aparat masyarakat, gugus tugas tingkat RW semua, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, semua komunitas itu di setiap wilayah masing-masing tidak hanya bertanggung jawab, tapi terus dialog, berdiskusi dengan masyarakat dan memberdayakan berbagai elemen masyarakat untuk sama-sama terlibat memastikan protokol COVID dilaksanakan. Kami juga masyarakat untuk terus meningkatkan. Tadi saya sampaikan peran daripada pemerintah itu regulasi, menghadirkan aparat dan memberikan sanksi, itu perannya 20%. 80% keberhasilan kita memutus mata rantai ada pada masyarakat. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Sederhana saja, patuh, taat dan disiplin melaksanakan protokol COVID. Terutama yang 3M itu, ya 3M itu tadi memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kalau semua masyarakat patuh dan disiplin, kita dengan segera bisa mengurangi bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, Bang Riza, ini jumlah kasus positif di DKI Jakarta masih fluktuatif ya, Bang, naik turun ya. Nah, kira-kira kalau prediksi dari Pemprov DKI Jakarta untuk kondisi stabil, minimal stabil sendiri itu kira-kira kapan nih, Bang Riza? Ya memang kalau menurut ini gugus tugas di pusat kita kan kalau bantuan yang kita berikan itu semacam baksos itu kan sampai Desember. Sementara ini kita putuskan sampai Desember ya. Kita berharap di tahun ini ya ada penurunan yang signifikan ya supaya tidak berlanjut sampai tahun 2001. Jadi kita berusaha bulan Agustus sampai akhir tahun ini terus kita bisa menurunkan. Tapi lagi-lagi semua kesadaran pada masyarakat ya. Kami minta kepada masyarakat untuk patuh taat pada protokol COVID. Jangan menunggu anggota keluarga kita terpapar kemudian meninggal baru kita sadar, oh iya baru kita sekarang pakai masker, baru kita jaga jarak, baru kita cuci tangan dan sebagainya. Jangan menunggu anggota keluarga yang meninggal baru kita sadar bahwa ternyata virusnya ada gitu. Perlu kami sampaikan berkali-kali, berulang-ulang, Pak Gubernur sampaikan kita ini sekalipun Jakarta dalam situasi yang terkendali, tapi Jakarta belum aman ya. Belum aman karena virus masih ada di sekitar kita, apalagi menurut WHO dimungkinkan dia melalui udara atau airborne. Jadi sekali lagi kami minta masyarakat ya untuk terus patuh taat, disiplin, jangan anggap enteng, jangan anggap
gampang, mari kita patuh dan taat. Jangan sekali lagi menunggu anggota keluarga kita, anak kita, saudara kita, istri, suami, atau orang tua, kakek kita meninggal, baru kita sadar bahwa ternyata betul ada virus. Sekali lagi, virusnya memang ada dan ada di sekitar kita. Mari kita patuh dan taat melaksanakan protokol COVID. Ya, terakhir Bang, PSBB Transisi Jakarta ini sudah masuk tahap ketiga. Evaluasinya bagaimana Bang? Apakah nanti akan diperpanjang lagi Bang? Ya, nanti Pak Gubernur akan memimpin rapat bersama jajaran gugus tugas atau Satgas DKI Jakarta bersama instansi terkait, dinas terkait, Forkopimda. Nanti kita akan setiap hari, setiap unit melakukan evaluasi, mengecek, menganalisa fakta di lapangan dan data yang ada. Kemudian kita rumuskan, bahkan kami juga diskusi dengan para pakar, para ahli, para epidemiologi, semuanya kita hadirkan, kita diskusikan, dan pada akhirnya nanti kita akan putuskan di akhir masa PSBB transisi di perpanjangan, di fase pertama, di perpanjangan ketiga ini. Nanti kita akan lihat apakah ke depan nanti diperpanjang lagi, atau kembali ke PSBB sebelumnya, atau kita menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Baik, Bang Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.